Korsel di perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia ternyata punya harga pasar fantastis. Sebagaimana dikutip dalam liputan6.com, Korea Selatan dipastikan akan menjadi lawan timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024. Korsel keluar sebagai juara grup B setelah menang dalam duel menentukan melawan Jepang dengan skor 1-0. Pertandingan Korsel melawan Jepang berlangsung ketat dan sengit. Gol baru tercipta pada saat laga berjalan 75 menit melalui Kim Min-woo yang meneruskan umpan dari Lee Tae-seok. Kemenangan ini membuat Korea sempurna di grup B Piala Asia U23 2024. Mereka sebelumnya juga menang atas Cina dan Uni Emirat Arab. Korea pun lolos sebagai juara grup B, sedangkan Jepang menjadi runner-up. Dengan demikian, di babak perempat final, Korea akan bertemu Indonesia. Sehari sebelum Indonesia memastikan diri menjadi runner-up grup A dengan koleksi poin 6 usai menang 4-1 atas Yordania. Lantas berapa harga pasar timnas Indonesia yang bakal berhadapan dengan Korea Selatan? Dikutip dari transfermarket.co.id, harga pasar timnas Indonesia U23 mencapai sebesar 83,43 miliar. Rinciannya untuk harga pasar kiper sebesar 9,56 miliar, harga pasar bek 36,94 miliar, harga pasar gelandang 18,25 miliar dan posisi menyerang 18,69 miliar. Pertemuan Korsel versus Indonesia bakal menarik. Sebelumnya, pertemuan Korea dengan timnas Indonesia di 8 besar Piala Asia U23 2024 akan menarik. Pasalnya, pelatih timnas Indonesia saat ini berasal dari Korea. Sintayong sudah sejak lama memilih menghindari melawan negaranya sendiri. Sintayong mengaku lebih senang bertemu Jepang ketimbang Korea di pertandingan bersama timnas Indonesia. Saya lebih memilih melawan Jepang karena menurut saya akan lebih baik bagi tim kami menghadapi Jepang dibanding Korea Selatan, ucap juru taktik asal negeri ginseng belum lama ini. Timnas Indonesia membalikkan keadaan. Timnas Indonesia membuat sejarah besar di Piala Asia U23 2024. Datang sebagai tim debutan, pasukan Sintayong mampu meraih 2 kemenangan. Australia disikat 1-0, Yordania 4-1 dengan raihan 6 poin. Indonesia lolos ke perempat final. Padahal saat undian menempatkan Indonesia di grup A, banyak yang meragukan bisa lolos ke 8 besar. Bahkan Indonesia diperkirakan bakal jadi juru kunci. Namun kehebatan Sintayong dalam meracik tim mengubah semuanya. Indonesia malah membuat Australia yang jadi juru kunci. Ini lawan timnas Indonesia di 8 besar Piala Asia U23 2024 tentang raksasa dari timur. Timnas Indonesia mengetahui lawan untuk perempat final Piala Asia U23 2024 pasukan Sintayong yang bakal meladeni Korea Selatan. Kepastian didapat menyusul berakhirnya persaingan grup B. Korsel membeguk Jepang 1-0 lewat gol Kim Min-woo pada menit ke-75, laga di Jassim bin Hamad Stadium. Hasil ini membuat Korsel menjadi juara grup B dan menghadapi runner-up grup A timnas U23 Indonesia pada perempat final. Pertandingan tersebut bakal berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Jumat tanggal 26 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sedangkan Jepang yang berstatus runner-up grup B bersua juara grup A, yakni Qatar. Indonesia sebelumnya mencetak sejarah dengan lolos ke babak gugur pada partisipasi perdana di Piala Asia U23. Rizky Ridho dan kawan-kawan menyegel tiket usai menghancurkan Yordania 4-1 Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia kehilangan pilar di Piala Asia U23. Menghadapi laga kontra Korsel, timnas Indonesia dipastikan kehilangan bek Swansea City yang tengah dipinjamkan ke SC Heerenveen. Nathan Chuaon, sang pemain sudah kembali ke Belanda demi memperkuat lagi klubnya yang sedang mengarungi kompetisi Eredivisie. Seperti diketahui, pemanggilan Nathan sejak awal memang jadi tantangan berat buat timnas Indonesia U23.
Klubnya enggan memberi restu kepada sang pemain untuk menunaikan tugas internasional lantaran Piala Asia U23 tak masuk dalam agenda FIFA. Barulah setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan lobby panjang, SC Heerenveen bersedia membiarkan Nathan Chuan pergi. Hanya saja Garuda Muda cuma bisa memakai jasa dia sehingga fase penyisihan grup tuntas digelar. Anggota Komite Eksekutif PSSI, yakni Arya Sinulinga, pun membenarkan kesepakatan yang terjadi antara pihak federasi dengan klub Eredivisie. Menurut dia, hasil lobi mengharuskan Nathan cabut ke Belanda setelah mengantar Merah Putih melaju ke perempat final. Memang kemarin kita melobi klubnya Nathan. Dari hasil tersebut, awalnya berat betul bagi mereka melepas Nathan, ucap Arya. Ketua Erick Thohir minta langsung supaya minimal bisa bermain sampai lolos ke 8 besar.